من أنا من أنا من أنا لولاكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para pemirsa Mutiara Islami JEK TV dimanapun berada, insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa Mutiara Islami JEK TV dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan satu buah kajian tentang ancaman dan bahaya daripada ghibah atau menggunjing. Sebelum kita membicarakan tentang ancaman dan bahaya daripada ghibah, maka marilah kita pahami dulu apa itu pengertian ghibah di dalam syariat Islam. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dijelaskan tentang pengertian daripada ghibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal ghibah?" Apakah kalian mengetahui apa itu artinya ghibah atau menggunjing? Qalu, mereka pun menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, yang namanya ghibah itu atau menggunjing adalah apabila engkau membicarakan saudaramu tentang sesuatu yang tidak disenanginya, atau sesuatu keburukan atau kejelekan yang ada pada dirinya, dan itu merupakan fakta yang ada pada diri saudaramu tersebut, maka itulah ghibah. Tapi kalau sesuatu kejelekan yang engkau ceritakan itu, yang engkau bicarakan tersebut tidak ada pada dirinya, maka itu namanya fitnah, buhtan namanya. Antara ghibah sama buhtan ini, dosa yang paling besar adalah dosa buhtan, yaitu fitnah tadi, karena ada unsur fitnah di buhtan tadi. Nah, saudara-saudara pemirsa JEK TV dimanapun berada, untuk saat ini kita fokus kepada permasalahan ghibah. Hukum dasar ghibah itu, hukum dasarnya adalah haram. Tetapi perlu kita pahami bahwa ghibah itu tidak semuanya haram. Seperti yang kita lihat sekarang ini, kalau ada orang membicarakan kejelekan orang lain, selalu dikomentari, itu haram, itu tidak boleh, itu dosa. Padahal di dalam syariat kita, ghibah itu ada hukumnya haram, dan ada juga ghibah yang dibolehkan, disunahkan, bahkan diwajibkan. Nah, untuk saat ini kita fokus kepada yang diharamkan. Ghibah yang bagaimana yang diharamkan? Yaitu ghibah yang tujuan dan niatnya untuk menghancurkan, menghinakan dan merendahkan daripada saudara yang kita ghibahi tersebut. Nah, ini adalah ghibah yang diharamkan. Ancaman bagi ghibah yang diharamkan ini akan saya sampaikan 5 ancaman pada pertemuan ini. Yang pertama, yaitu orang yang suka menggibah, maka dia akan mendapatkan dosa besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, sepakat para ulama mengatakan bahwa ghibah ini adalah dosa besar. Bahkan Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, dia pun berkata bahwa dosa ghibah ini lebih besar daripada 30 kali berzina. Nauzubillah min zalik. Nah, ini adalah ancaman yang pertama. Yang kedua, yaitu ghibah ini mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena kita melaksanakan sesuatu yang dilarang oleh Allah, dan yang dilarang itu adalah dosa besar. Maka Allah murka kepadanya. Kalau Allah murka kepadanya, dia tidak mendapatkan perlindungan Allah, tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Maka yang melindungi dia, yang hidup bertahta di dalam hatinya adalah setan dan iblis. Orang yang dikuasai setan dan iblis, hatinya akan menjadi keras, sehingga dia tidak menerima daripada hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia akan menjadi pelaku maksiat, yang dia merasa bahwa kemaksiatan itu adalah sesuatu yang biasa. Inilah ancaman daripada orang yang suka menggibah yang kedua.
Adapun yang menggibah yang ketiga diancam oleh Allah Subhanahu wa taala akan dihapus amal-amal kebaikannya dikarenakan gibah tersebut. Nah, inilah yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti ada orang yang bangkrut di hari kiamat, yaitu orang yang menggibah. Ini salah satunya. Karena apa? Karena amalan-amalan kebaikannya diberikan kepada orang yang digibahinya, sedangkan dosa daripada orang yang digibahinya diberikan kepadanya. Ini alamat berat timbangan dosa daripada timbangan kebaikan, maka tempatnya adalah di neraka. Ini adalah ancaman yang ketiga. Nauzubillah min zalik. Adapun ancaman yang keempat, yaitu seluruh amal ibadahnya ditolak oleh Allah kalau dia selaku pelaku gibah. Maka dari itu, marilah kita hindari gibah ini, karena merugikan kita, sholat kita, puasa kita, sedekah kita, amal-amalan kebaik kita, bahkan doa kita pun ditolak oleh Allah kalau kita menjadi pelaku gibah. Dan yang kelima terakhir, bahwa kita akan dimasukkan ke nerakanya Allah pertama kali akibat dosa gibah. Dan kalaupun kita menjadi ahli surga, yaitu bertobat sebelum meninggal dunia dari gibah kita, maka kita dimasukkan ke surganya Allah terakhir kali. Dan terakhir, yang namanya dosa gibah itu ancamannya kata Rasulullah, dia akan mencakar-cakar daripada wajahnya, mencakar tubuhnya dengan kukunya sendiri yang diciptakan oleh Allah dari tembaga yang runcing. Inilah daripada ancaman dan bahaya gibah. Mudah-mudahan kajian hari ini membuat kita terbuka hati untuk menghindari dosa gibah, dan mudah-mudahan Allah menjaga kita daripada ancaman-ancaman daripada keburukan gibah ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.